Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandelsi Indriani dengan NIM 2248201112. Saya dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari dengan mata kuliah nutraseutikal. Nutraseutikal adalah produk yang berasal dari bahan makanan alami yang memberikan manfaat kesehatan di luar nutrisi dasar yang diperoleh dari makanan. Nutraseutikal ini juga termasuk zat atau bahan yang berasal dari makanan alami yang memiliki efek fisiologis yang menguntungkan atau memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis. Nutraseutikal dapat berupa kapsul, tablet, bubuk, minuman, atau makanan yang difortifikasi. Asal-usul nutraseutikal merupakan istilah yang diciptakan oleh Dr. Stephen De Vries pada tahun 1989 yang menggabungkan nutrisi dan farmasi. Istilah ini merujuk pada produk makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan atau medis di luar nilai gizinya yang dasar, seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Konsep dasar nutraseutikal, ide dasar nutraseutikal ini sudah ada sejak lama, contohnya pepatah Hippocrates mengatakan, jadikan makanan sebagai obatmu dan obat sebagai makananmu. Perbedaan nutraseutikal dengan obat. Nutraseutikal memiliki fokus pada pencegahan penyakit melalui nutrisi dan manfaat kesehatan dari makanan, sedangkan obat diformulasikan untuk mengobati penyakit atau kondisi medis tertentu. Nutraseutikal di era postgenomik. Di era postgenomik, nutraseutikal menjadi semakin relevan karena pemahaman yang lebih mendalam tentang gen dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Nutragenomik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana zat gizi atau makro dan mikronutrien mempengaruhi ekspresi gen dan bagaimana variasi genetik individu mempengaruhi respon terhadap asupan nutrisi. Pemahaman ini memungkinkan pengembangan nutraseutikal yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap individu, yang dikenal sebagai personalized nutrition. Contohnya, enzim metilen tetrahydrofolat reduktase atau MTHFR. Ilmu nutrigenetik dapat menjelaskan bagaimana variasi gen MTHFR ini mempengaruhi kebutuhan asam folat, sehingga individu dengan variasi gen tertentu mungkin memerlukan asupan folat yang lebih tinggi, yang bisa didapatkan dari nutraseutikal tertentu. Di era postgenomik, nutraseutikal memiliki peran yang semakin penting dalam memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mencegah penyakit. Dengan pemahaman yang mendalam tentang gen dan pengaruhnya terhadap nutrisi, nutraseutikal dapat dikembangkan dan digunakan secara lebih efektif dan aman untuk setiap individu, membuka jalan menuju personalized medicine dan kesehatan yang lebih personal. Selanjutnya, fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kimia alami yang diproduksi oleh tubuh sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan. Beberapa fitokimia terkenal karena sifat antioksidan mereka yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Selanjutnya, karotenoid. Karotenoid adalah senyawa fitokimia atau zat kimia alami pada tumbuhan yang memberikan warna pada buah sayuran dan bunga, terutama warna kuning, oranye, dan merah, seperti wortel, jeruk, paprika, tomat, dan sayuran berdaun hijau. Beberapa karotenoid penting seperti beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Karotenoid juga berperan sebagai antioksidan dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Ada lebih dari 600 jenis karotenoid, termasuk karoten seperti beta-karoten, alfa-karoten, dan likopen, dan xanthofil seperti lutein dan zeaxanthin. Fungsinya meningkatkan kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin dalam karotenoid penting untuk kesehatan mata dan dapat membantu mencegah degenerasi makula. Yang kedua, mencegah kanker. Beberapa karotenoid memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mencegah kanker. Yang ketiga, mencegah penyakit kardiovaskular, yaitu membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya, likopen. Likopen adalah fitokimia dari keluarga karotenoid yang memberikan warna merah pada berbagai buah dan sayuran seperti tomat, semangka, dan jambu biji. Senyawa ini terkenal karena aktivitas antioksidannya dan potensinya untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Manfaatnya, yang pertama melindungi dari kerusakan sel akibat radikal bebas, yang kedua potensi anti-kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa likopen dapat membantu mengurangi risiko kanker, termasuk kanker paru-paru, lambung, dan prostat. Likopen berpotensi mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Likopen tidak disintesis oleh tubuh manusia dan memiliki proses penyerapan yang kompleks. Penyerapan terjadi melalui difusi pasif usia kecil, lalu dikemas dalam kilomikron dan disekresikan ke sistem limfatik serta aliran darah. Selanjutnya, lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin adalah dua karotenoid, yaitu pigmen alami yang memberikan warna kuning dan jingga pada buah-buahan dan sayuran, seperti jeruk dan jagung. Kedua fitokimia ini dikenal karena manfaat kesehatan, terutama bagi mata sebagai antioksidan dan agen penyaring cahaya biru. Lutein bersama dengan zeaxanthin dapat menyaring cahaya biru yang berenergi tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan pada retina. Lutein dan zeaxanthin membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan cahaya biru dan radiasi UV dari matahari. Lutein dan zeaxanthin terkonsentrasi di mukola, bagian retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan pusat. Ini dapat membantu mengurangi risiko degenerasi mukola terkait
usia. Selanjutnya, astaxanthin. Astaxanthin memiliki kemampuan antioksidan yang tinggi, lebih kuat daripada vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten. Hal ini membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Manfaat kesehatan astaxanthin yaitu kesehatan kulit, kesehatan mata, kesehatan sistem saraf, kesehatan kardiovaskular, dan sistem imun. Astaxanthin sering digunakan dalam suplemen, produk perawatan kulit, dan makanan. Selanjutnya, terapi dengan antioksidan. Terapi dengan antioksidan adalah penggunaan senyawa antioksidan untuk membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan penyakit. Antioksidan mendonorkan elektron ke radikal bebas untuk mengubahnya menjadi molekul yang stabil dan tidak berbahaya. Dengan menetralkan radikal bebas, antioksidan membantu melindungi sel dari kerusakan yang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan makanan lainnya kaya antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan likopen. Tidak semua antioksidan dan sama beberapa kombinasi antioksidan dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Jadi, penting untuk memilih jenis antioksidan yang tepat. Terapi antioksidan harus diintegrasikan dengan pola hidup sehat, termasuk diet, seimbang, olahraga, dan tidur yang cukup. Selanjutnya, mencegah kerusakan bahan pangan. Untuk mencegah kerusakan bahan pangan, penting untuk memperhatikan kebersihan, penyimpanan yang tepat, dan prosesan yang higienis. Bahan pangan harus disimpan pada suhu dan kelembapan yang sesuai, serta dalam wadah yang bersih dan kedap udara. Selain itu, menjaga kebersihan peralatan dan lingkungan kerja juga sangat penting. Selanjutnya, penyimpanan bahan pangan yang sesuai yang benar dengan memastikan suhu yang sesuai, simpan bahan pangan pada suhu yang sesuai dengan jenisnya. Bahan pangan yang mudah rusak seperti daging, ikan, dan sayuran perlu disimpan dalam lemari es, suhunya di bawah 4 derajat Celcius, pada freezer suhunya di bawah min 18 derajat Celcius. Yang kedua, kelembaban yang tepat. Pastikan kelembaban tidak terlalu tinggi atau rendah karena dapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau pengeringan. Yang ketiga, wadah yang kedap udara. Gunakan wadah yang kedap udara atau kemasan kedap udara untuk mencegah kontaminasi udara. Pisahkan bahan pangan berdasarkan jenisnya, yang basah, yang kering, dan lain-lain, dan dipastikan tidak saling bersentuhan untuk mencegah kontaminasi. Gunakan prinsip FIFO, freeze in, freeze out, untuk memastikan bahan pangan yang lebih dulu masuk akan digunakan terlebih dahulu. Untuk beberapa jenis bahan pangan, penggunaan pengawet alami seperti garam, cuka, atau rempah-rempah dapat membantu memperlambat kerusakan. Selanjutnya, pengawetan suhu tinggi. Pengawetan suhu tinggi adalah metode pengawetan makanan yang memanfaatkan panas untuk membunuh mikroorganisme dan enzim yang menyebabkan kerusakan makanan. Metode ini meliputi beberapa teknik seperti bleaching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Tujuan utama pengawetan suhu tinggi adalah untuk memperpanjang masa simpan makanan dan juga kualitasnya. Metode pengawetan suhu tinggi ada 3 metode. Yang pertama ada blanching. Blanching adalah proses pemanasan singkat, biasanya sekitar 1-5 menit pada suhu tinggi antara 82-93 derajat Celcius untuk menonaktifkan enzim-enzim yang dapat merusak kualitas makanan. Yang kedua, pasteurisasi. Proses ini adalah proses pemanasan pada suhu yang lebih rendah lebih lama dibandingkan blanching, atau biasanya antara 62-70 derajat Celcius selama 15-30 detik atau bahkan lebih. Proses ini untuk membunuh mikroorganisme patogen dan mengurangi jumlah mikroorganisme lainnya. Yang terakhir, sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pemanasan pada suhu tinggi, biasanya sekitar 121 derajat Celcius, untuk mematikan semua mikroorganisme termasuk spora bakteri. Selanjutnya, contoh dari blanching, sayuran, pemanasan dalam air mendidih selama beberapa menit diikuti dengan pendinginan yang cepat. Yang kedua, contoh dari pasteurisasi, susu dengan suhu 63 derajat Celcius selama beberapa menit. Selanjutnya, pengawetan kimia. Pengawetan kimia adalah zat kimia yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan makanan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah oksidasi, atau menjaga kualitas fisik makanan. Pengawet kimia ini bisa berupa bahan alami yang dimodifikasi atau bahan buatan yang disintesis. Contohnya adalah asam sorbat, natrium benzoat, dan nitrit. Bahan pengawet kimia membantu mengurangi risiko keracunan makanan, menjaga kualitas makanan, dan memastikan makanan tetap aman dikonsumsi hingga batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, contohnya yang pertama asam sorbat, digunakan untuk mengawetkan buah-buahan, sayuran, minuman ringan, dan produk olahan susu. Yang kedua, natrium benzoat, digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, saus, dan makanan asam. Yang ketiga, nitrit dan nitrat, digunakan pada produk olahan daging seperti sosis, untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memberikan warna merah. Yang keempat, sulfit, digunakan pada produk buah kering, saus, makanan ringan, dan selai. Selanjutnya ada EDTA, etilen diamin tetraasetik acid,
digunakan untuk mencegah oksidasi pada produk, bahan, dan sayuran kaleng, mayonaise, dan minuman bersoda. Meskipun bermanfaat, beberapa bahan pengawet kimia dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti alergi atau peningkatan risiko penyakit tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan pengawet yang aman dan teruji secara memperhatikan dosis yang direkomendasikan. Perlu diingat bahwa beberapa bahan pengawet kimia yang sering digunakan dalam industri makanan seperti boraks dan formalin sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya sebagai bahan pengawet makanan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.